Kata mereka, Allah duduk di atas arsy. Istaqarra, bahkan mereka mencetak satu kitab ditulis oleh seorang imam mereka, namanya mirip nama mainannya anak-anak, Ad-Dashti. Dashti itu nggak Dashti? Bapak-bapak ini nggak main anak-anak ya. Itu mobil-mobilan anak-anak namanya, kalau nggak Hot Wheel, satu lagi Dashti. Nah, ini Dashti namanya, Ad-Dashti. Ad-Dashti ini nulis kitab. Saya lupa ingat judulnya, tapi yang saya ingat kalimatnya, Isbatul Qu'ud wal Julus 'ala Allah. Dan itu dicetak bagus-bagus di Saudi. Saya beli waktu itu di Madinah, lagi pameran. 2014 saya beli. Waktu di sana saya beli kitab Darimi dua buku, kemudian kitab Dashti ini. Kagetnya kita bukan main. Kenapa? Dia mengatakan Allah benar-benar duduk di atas arsy. Itulah akidah mereka. Kalau nggak duduk berarti Allah nggak ada. Itu logikanya. Lah pertanyaannya, kan ada ayat dan hadis yang menyebutkan penciptaan sebelum arsy. Dalam hadis yang sahih ditanya Rasulullah, sebelum arsy apa? Ma. Sebelum ma apa? Ama. Apa arti ama? Sejenis kabut. Dan itu sir dari asrar-asrar penciptaan alam semesta. Ya. Berarti sebelum arsy ada sudah ada air. Tapi bukan air ini. Ini air biasa ini. Sebelum ada air sudah ada kabut. Kabut itu maksudnya seperti embun, seperti awan. Dari awan turunlah air. Dari itulah dicipta semua yang wujud. Sebelum itu Allah tetap sendiri, sekarang pun tetap sendiri, karena dia tidak butuh kita dan siapapun. Wahdahu la syarikalah. Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya. Ya? Maka Allah ciptakan arsy istawa. Istawa itu namanya isim atau fi'ilnya Allah. Apa arti fi'il? Perbuatan. Dan anehnya Ibnu Taimiyah mengatakan istawa bizatihi. Padahal tidak ada satu ayat pun para hufaz paling mengerti. Adakah ayat yang menyebutkan istawa bizatihi? Tidak ada. Kalau ada, itu Qur'annya salah cetak. Istawa bersemayam dengan zatnya. Ini kalam paling berbahaya. Yang benar, istawa birahmaniyatihi. Dalilnya surat Taha, bukan surat Tahir. Surat Taha ayat 5, ya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman istawa terhadap arasnya. Istawa kalau bahasa Melayu lama merata-rata. Ya, bahasa Melayu lama. Artinya Allah dengan kasih sayangnya diratakan kasih sayangnya kepada arasnya. Disamaratakan, karena aras itu mencakup alam semesta, maka lewat Rahman pada arasnya mengalirlah rahmatnya kepada semua alam. Saya bisa menyayangi semua orang itu karena Rahman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka mintalah Rahman-Nya Allah, maka di kolbu ini akan ada kasih sayang. Ya, yang kurang kasih sayang di kolbunya berarti kurang nur Rahman-Nya. Panggillah ya Rabbal Arsyil Azim, wahai yang pemilik, yang bersemayam terhadap arasnya dengan rahmaniyahnya. Imla qalbi rabbi rahmatik, penuhi kolbuku dengan rahmatmu. Kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa kata Imam Tahawi? Nomor 4950. Kalau kitab ini 62. Ini cetakannya bagus. Antum beli di mana? Oh, beli mantu. Oh. Ini warnanya kuning, kitab kuning. Kalau itu kitab bid'ah putih. Wal arsyu wal kursiyyu haqqun. Arsy dan kursi Allah itu benar adanya. Kursi itu bukan kursi begini, hanya Allah yang tahu maknanya. Arsy itu artinya singgasana, tempat Allah duduk. Kata mereka, kalau kata kita tidak. Arsy itu simbol keagungan Allah,
karena lafaznya di dalam Al-Quran. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Dialah Rabb. Rabb artinya pencipta, Khalik. Katanya tauhid rububiyah. Kenapa lupa? Ya, Rabbul Arsyil Azim. Maka jika ada di kitab Al-Ibanah Imam Asy'ari tertulis Sakinul Ars atau Sakinus Sama, itu disisipi oleh kelompok Mujassimah. Yang benar adalah Rabbul Arsy, bukan Sakinul Arsy. Ya. Wa huwa mustaghnin 'anil arsy wa ma dunah. Allah maha tidak memerlukan arasy dan apapun yang di bawahnya. Allah utus Jibril, bukan berarti Allah butuh Jibril. Allah kalau mau, Allah langsung kalam ke ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad setiap detik per detik mendapatkan wahyu nubuat dari Allah, tapi wahyu risalah lewat Sayyidina Jibril. Namun ahli syariat lupa. Mereka hanya menyebutkan satu sanad dari Nabi Muhammad, dari Jibril, dari Allah. Itu sanad ilmu syariat. Kalau sanad ilmu hakikat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Allah. An Ali atau an Abi Bakrin an Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Rabbil Izzah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Ini berulang-ulang kita sampaikan, mohon dipahami dengan baik. Sayyidina Jibril apakah dapat izin naik ke aras? Nabi Muhammad diundang ke aras. Berarti siapa yang lebih tinggi? Siapakah guru, siapakah murid? Jibrilkah guru atau Jibrilkah murid? Sayyidina Jibril itu penghantar surat langit, bukanlah guru. Bisa bedain? Beliau itu seperti penunjuk jalan, guide, tapi bukan guru. Gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jibril bedanya dengan Azazil cuma satu. Sayyidina Jibril bersolawat, Azazil anti solawat. Maka orang yang anti solawatan, anti maulidan, saya curiga aja. Antum jangan teruskan lah. Muhitun bikulli syai' wa fawqah, meliputi segala sesuatu dan segala yang di atasnya. Wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqah, dan dia telah membuat lemah semua makhluk untuk meliputinya, ya. Jadi lebih tinggi malaikat atau manusia? Serius? Orang kayak antum ini lebih tinggi dari Jibril? Gak begitu, ditafsir, diperinci. Nabi, para wali lebih tinggi daripada malaikat. Tapi mukmin biasa, Jibril lebih tinggi daripadanya. Paham? Tapi meskipun begitu, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri tidak pernah mengatakan, aku bertemu sahabat-sahabat Rasul, tidak satu pun mereka mengatakan imanuna ka imani Jibril, iman kami seperti iman Jibril. Gak ada satupun. Mereka tetap tawadhu hatta ke malaikat. Tapi dalam ilmu hakikat harus diperjelas bahwa yang lebih utama adalah para nabi, para wali, baru para malaikat, baru mukmin biasa, baru manusia biasa. Jadi mukmin itu sudah manusia spesial. Nanti ada manusia biasa. Manusia biasa, mohon maaf, casingnya manusia, batinnya hewan. Hidupnya untuk cari makan, hidupnya cuma untuk seksual, hidupnya hanya untuk emosi, hidupnya untuk cari musuh, perang. Dan kita sudah lihat di mana-mana. Benar nggak? Ada orang yang hidupnya cari makan. Coba testing, ketemu orang ya kerja, biasanya ngomong, bisa makan sehari udah cukup. Kenapa itu yang diobrolkan? Seakan-akan Allah tiada dalam hidupnya. Ya, kita sedih orang begitu. Dan paling sedih lagi kalau ustadz musim pandemi iri sama ojol. Masa ojol dapat bantuan, kita nggak dapat bantuan? Lah selama ini ente dibantu siapa? Ya? Selama ini dibantu oleh Allah lewat umat, nggak percaya kepada Allah, nggak bersyukur. Cuma diuji setahun 2 tahun sudah mulai teriak-teriak.
Jangan-jangan sopir ojol lebih sahih imannya daripada kita ya. Wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutubil munazzala 'alal mursalin wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Ya, itu penjelasannya tadi ya.